Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Yang kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana atom satu dengan yang lain saling berikatan membentuk molekul, baik molekul unsur maupun molekul senyawa. Baik, kita mulai. Sebelum kita membahas tentang bagaimana atom-atom berikatan, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang penggolongan unsur berdasarkan kestabilannya. Berdasarkan kestabilannya, unsur itu dapat digolong menjadi dua macam. Ada unsur yang bersifat stabil atau disebut dengan unsur bebas. Ya, dalam ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Dan ada unsur yang sifatnya tidak stabil. Dalam arti ketika dia sendirian, dia tidak stabil dan harus berikatan dengan unsur lain, sehingga dikatakan juga unsur terikat. Yang termasuk unsur yang tidak stabil adalah unsur selain golongan 8A, 1A, 2A, dan seterusnya sampai dengan 7A. Menurut Jean Lewis dan Wigosel, ya, suatu unsur dikatakan stabil yaitu kalau jumlah elektron valensinya, elektron yang ada di luar pada konfigurasi elektron, ya, itu jumlahnya 8, sehingga hal ini disebut dengan istilah aturan oktet. Oktet artinya 8. Jadi aturan oktet itu mengatakan bahwa suatu unsur akan stabil kalau memiliki jumlah elektron valensi 8. Untuk unsur-unsur yang jumlah elektron valensinya belum 8, ini tidak stabil, maka unsur tersebut dapat mencapai kestabilan dengan cara, ya, kalau unsur itu elektron valensinya 1, 2, atau 3, maka untuk mencapai kestabilan agar elektron valensinya 8 adalah dengan cara melepaskan elektron. Jadi elektron yang 1, 2, dan 3 itu dilepaskan, sehingga nanti elektron valensinya menjadi 8. Sedangkan unsur yang dalam konfigurasi itu elektron valensinya 4, 5, 6, atau 7, itu untuk mencapai kestabilan dengan cara menambah atau menangkap elektron. Perhatikan contoh berikut. Misalkan natrium, unsur natrium dengan nomor atom 11. Kalian sudah harus pinter ya. Nomor atom 11 itu berarti konfigurasinya 2, 8, 1. Sehingga atom natrium itu mempunyai elektron valensi berapa? Iya, betul, elektron valensinya adalah 1. Karena elektron valensi 1, maka unsur Na itu cenderungnya adalah melepaskan elektron. Elektron yang dilepas ya 1 ini. Sehingga nanti konfigurasinya menjadi 2, 8. Yang 1 sudah dilepas ini. Nah, ketika natrium itu melepaskan 1 elektronnya, maka natrium yang tadinya bersifat netral berubah menjadi atom yang bermuatan. Dalam ini bermuatan positif, sehingga disebut dengan ion positif. Dari atom yang bermuatan namanya ion, dan muatannya positif sehingga namanya ion positif. Jadi Na ketika melepaskan 1 elektronnya, maka otomatis dia akan berubah menjadi atom yang bermuatan positif atau ion positif. Contoh lain, misalkan Cl. Cl dengan nomor atom 17, sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Dengan elektron valensi 7, maka Cl termasuk unsur yang kecenderungannya adalah menambah atau menangkap elektron. Jadi Cl menambah atau menangkap elektron, sehingga nanti konfigurasinya yang tadinya 287 tambah 1 sehingga menjadi 288. Secara otomatis ketika Cl menambah 1 elektron, Cl ini akan berubah menjadi atom yang bermuatan negatif atau disebut dengan ion negatif. Kita pelajari selanjutnya tentang berbagai macam atau jenis ikatan kimia. Secara garis besar, ikatan kimia itu ada nanti ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Secara umum, ikatan ion itu terbentuk antara unsur yang
logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen itu terbentuknya dari unsur yang bersifat non-logam dan logam, sedangkan untuk ikatan logam itu ikatan antara atom logam dengan atom logam. Nanti akan kita bahas satu persatu. Langsung saja kita bahas yang pertama, yang namanya ikatan ion, atau disebut juga dengan istilah ikatan elektron valen, elektrovalensi ya, elektrovalen boleh. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion yang bermuatan positif dengan ion yang bermuatan negatif. Kalian masih ingat pada contoh sebelumnya ya, di mana Na ya ketika melepaskan elektron berubah menjadi Na plus. Sebaliknya Cl itu atom yang cenderungnya adalah menangkap elektron sehingga berubah menjadi Cl-. Nah, proses pelepasan elektron oleh Na dan proses penangkapan elektron oleh Cl itu bukan proses yang berdiri sendiri. Artinya antara Na dan Cl itu terjadi interaksi. Na melepaskan elektron itu, elektron yang dilepas itu dalam ini diberikan kepada Cl, sehingga Cl nanti menerima elektron. Na ketika melepaskan elektron berubah menjadi Na plus, Cl ketika menangkap elektron berubah menjadi Cl min. Nah, ketika sudah terbentuk ion positif Na plus dan ion negatif Cl min, maka terjadi interaksi antara Na plus dan Cl min. Interaksi antara ion positif dan ion negatif terbentuklah ikatan ion. Na plus plus Cl min nanti akan terbentuk senyawa yaitu NaCl. Baik, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh kedua. Misalkan ikatan antara Mg dengan Cl. Nah, Mg dalam hal ini melepaskan 2 elektron, karena Mg itu elektron valensinya 2. Karena melepaskan 2 elektron, otomatis Mg berubah menjadi Mg yang bermuatan plus 2 atau ion Mg dengan muatan plus 2. Sedangkan Cl pada contoh sebelumnya itu Cl menambah 1 elektron. Tapi tentu saja dalam proses pelepasan dan penambahan elektron itu jumlah elektronnya harus sama, sehingga disamakan. Biar sama maka ya, Cl itu menambah 2 elektron. Maka untuk menambah elektron maka Cl-nya harus ada 2. Jadi ada angka 2 di depannya nih, koefisien ini. Jadi 2 Cl plus 2 elektron sehingga nanti menjadi ion Cl min sebanyak 2, atau ditulis 2 Cl min. Maka elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima. Kalau sudah sama, maka tinggal digabung. Dalam hal ini terbentuk ikatan antara ion Mg plus 2 dengan 2 Cl min. Senyawanya yang terbentuk adalah MgCl2. Angka 2 ini koefisien, kemudian menjadi indeks. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Kita lanjut untuk ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Pada proses pembentukan ikatan kovalen, maka cara yang digunakan adalah menggunakan rumus Lewis. Nah, itu rumus begini nih ya. Lambang atomnya apa, kemudian elektron valennya digambarkan. Misalkan di sini penggambaran ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom Cl. Hidrogen itu atom unsur yang elektron valensinya 1, Cl itu unsur yang elektron valensinya 7. Jadi Cl elektron valensinya 7 ini. Nah, benar-benar itu elektron valensi. Dihitung 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, antara H dengan Cl ya, itu terjadi interaksi di mana H itu akan stabil kalau elektron valensinya 2. Jadi karena baru 1 kurang 1. Sedangkan Cl akan stabil kalau elektron valensinya 8. Nah, untuk menjadi 8, Cl juga kurang 1. Nah, antara H dan Cl itu masing-masing kurang 1 untuk menjadi stabil. Maka tidak mungkin H dan Cl itu melepaskan menerima elektron. Yang terjadi adalah antara H dan Cl bekerja sama dengan cara memasangkan elektronnya. Nah, ini elektron yang pink ya, cross itu dari H, elektron yang bundaran itu dari Cl. Nah, pasangan elektron itu ya pasangan
Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Kita bahas satu persatu. Yang kovalen tunggal itu adalah ikatan kovalen yang menggunakan satu pasang elektron. Dalam ini bisa beri contoh misalkan ikatan antara H dengan H. Ya, H itu stabilnya kalau elektron valensinya 2, sehingga antara H dan H bisa berikatan dengan memasangkan satu elektron. Nah, satu pasang elektronnya menjadi satu pasang elektron, sehingga terbentuk ikatan H dan H dengan menggunakan satu pasang elektron digambarkan satu tanda strip. Itu namanya ikatan kovalen tunggal. Kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang menggunakan dua pasang elektron. Ikatan kovalen rangkap 2 bisa ditemukan pada molekul O2, di mana O dengan O bisa berikatan dengan memasangkan dua pasangan elektron. Jadi ikatan O dengan O, ikatannya adalah menggunakan dua pasang elektron. Kalau satu pasang digambar dengan satu tanda strip, kalau dua pasang dua tanda strip. Jadi ini gambaran tentang ikatan kovalen rangkap 2. Untuk yang ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang menggunakan 3 pasang elektron. Ini ada pada molekul N2, di mana N2 itu ikatan N dengan N menggunakan 3 pasang elektron. Jadi digambarkan dengan 3 tanda strip, maka namanya ikatan kovalen rangkap 2. Ada lagi jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Itu adalah ikatan kovalen di mana pasang elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu pihak. Contoh yang ada misalkan ikatan antara NH3 dengan ion H+. Ya, untuk terbentuk ikatan kovalen koordinasi, dari syaratnya adalah satu pihak, satu zat itu mempunyai pasang elektron bebas, sedangkan yang satunya tidak mempunyai pasang elektron bebas. Antara NH3 dan H+ itu berikatan dengan menggunakan satu pasang elektron, tapi pasang elektron itu berasal dari NH3 saja. H tinggal menggunakan ikatan yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya akan kita bahas tentang ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Untuk yang ikatan kovalen polar, itu ikatan yang terjadi apabila salah satu atom mempunyai daya tarik elektron lebih besar dari atom yang lain, sehingga pasang elektron yang dipakai untuk berikatan tertarik lebih dekat ke salah satu atom. Di sini misalkan ikatan antara atom H dengan atom F. Ya, ikatannya kovalen, tapi karena daya tarik atom F terhadap pasang elektron itu lebih kuat dibanding H, itu nanti akan lebih dekat ke F daripada ke H. Jadi pengkutuban. Dalam ini F itu seolah menjadi kutub negatif karena lebih dekat dengan elektron. Elektron kan bermuatan negatif. Sedangkan H seolah menjadi kutub positif. Jadi ada pengkutuban, ini namanya ikatan kovalen polar. Selanjutnya Ikatan kovalen non-polar itu terjadi apabila daya tarik atom terhadap pasang elektron yang dipakai untuk berikatan sama kuatnya, sehingga posisi pasang elektron simetris terhadap dua atom yang berikatan. Simetris itu artinya berjarak sama, jadi tepat di tengah antara dua atom. Contoh yang termasuk ikatan kovalen non-polar adalah ikatan antar atom yang sejenis, misalkan ini N dengan N seterusnya. Karena atom sejenis, maka daya sama kuatnya, sehingga posisi pasang elektron itu berada tepat di tengah antara dua atom yang berikatan. Ini namanya ikatan kovalen non polar. Non artinya tidak, polar itu kutub, jadi tidak terjadi pengkutuban karena posisi pasang elektron berada tepat di tengah. Selanjutnya akan kita bahas tentang perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa itu ikatan-ikatan ion, dan senyawa kovalen adalah senyawa yang ikatan-ikatan kovalen. Nah, antara senyawa ion dan senyawa kovalen itu punya perbedaan karena kaitannya dengan jenis ikatannya. Kalau bisa kalian perhatikan pada tabel ini, untuk senyawa itu titik lebih tinggi dibandingkan senyawa kovalen. Kemudian daya hantar listriknya, konduktivitas listriknya, kalau senyawa ion itu
merupakan penghantar listrik yang baik dan maupun lautannya. Sedangkan untuk senyawa kovalen itu tidak terima listrik yang baik. Kelautannya dalam air untuk senyawa ion baru, senyawa kovalen itu pada umumnya larutnya pada senyawa yang kovalen polar. Dan seterusnya, kalian tabel ini tentang perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen. Berikutnya kita ikatan lagi, yaitu ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Logam adalah ikatan yang terbentuk akibat reaksi antara awan elektron yang bermuatan negatif ion positif dari beberapa logam yang ada di dalam. Penggambarannya seperti tentang terbentuk ikatan logam. Jadi ya logam besi, logam dan sebagainya itu strukturnya seperti ini. Atom-atom logam itu punya kecenderungan bermuatan positif. Di sekitarnya, di sekelilingnya itu ada istilahnya awan elektron negatif. Antara atom logam bermuatan positif dan bermuatan negatif terjadi interaksi, terjadi ikatan. Itu namanya ikatan logam namanya. Karena ikatan secara spesial khusus terjadi pada atom. Nah, ikatan logam ini kan beberapa sifat khas yang dimiliki logam. Contoh misalkan ini, ya. Pertama, logam pada umumnya merupakan penghantar listrik yang baik atau bersifat konduktor. Karena apa ya? Karena tadi pada logam itu terdapat awan elektron lalu bergerak bebas elektron ini, sehingga ketika logam ada di arus listrik sehingga terjadi listrik, maka alur listrik dilewatkan atau dihantarkan oleh elektron-elektron yang bergerak logam menjadi bersifat penghantar listrik. Logam juga pada umumnya bersifat mengkilap karena ketika elektron terkena energi, maka elektron itu nanti pindah ke tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian balik lagi ke tingkatan semula, elektron itu akan memancarkan energi dalam energi cahaya. Jadi logam punya kecenderungan mengkilap seolah-olah bercahaya. Logam juga merupakan penghantar panas. Elektron dan atom-atom logam itu menyerap panas. Ya, lagi dia kemudian bisa menjadi penghantar panas yang baik. Logam juga dapat diulur, dapat ditarik. Jadi ketika logam itu diberi energi yang tinggi dengan cara dipukulkan, ya, itu nanti elektron itu akan energi kemudian kembali ke bentuk semula, terjadi ikatan antara elektron dengan atom logam itu, sehingga logam itu punya keistimewaan dia bisa tempatnya di cool, tapi ikatannya tidak rusak karena ikatan antara elektron dan logam yang bermuatan itu ikatannya sangat kuat, sehingga walaupun ditempa dipukul itu tidak rusak, dan juga dapat ditarik. Itu beberapa sifat logam, ikatan logam. Ini kemudian banyak dimanfaatkan dalam industri kelebihan logam itu. Ya, ada banyak ya industri yang daripada logam dengan menggunakan yaitu dapat ditempa dan dapat ditarik. Selain menggunakan sifat yang lain itu konduktor, yang logam seperti tembaga dipakai sebagai kawat penghantar. Demikian kali ini tentang macam-macam ikatan kimia. Mudah-mudahan silahkan diulang-ulang terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.